ini nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba pohon bambu ini lumpuh. Wah, wah, wah. Mas, saya mau nanya-nanya nih tentang pengalaman pas waktu mandi malam setiap malam Jumat Kliwon. Iya. Selama 7 kali berturut-turut ya Mas. Iya. Nah, awalnya gimana sih kok mau ngelakuin hal itu? Oh gitu kan. Kejadiannya seperti ini, ceritanya bukan kejadiannya tapi ceritanya seperti ini. Awal mula saya jalan malam, setiap malam Kliwonan itu awalnya saya didatengin 3 orang, dan 3 orang itu kakak ipar saya, adik keponakan, adik angkat, terus orang tua angkat alias bapak angkat saya. Mereka bertiga itu punya rencana, tapi rencana ya intinya prihatin lah gitu ya. Prihatin pada saat itu hidupnya masih ekonomi masih di menengah ke bawah. Intinya mau merubah nasib melalui prihatin mandi malam di 7 tempuran setiap malam Kliwon. Oh berarti bukan sumur ya, tempuran guys. Tempuran itu kali antar kali ya, berarti ketemu. Iya. Malam pertama itu malam Jumat Kliwon, berangkat dari rumah saya itu jam 12 kurang. Tujuannya supaya jam 12 tepat itu sampai di tempat tempuran. Pertama saya mandi, saya berempat ya. Berempat itu mandi di tempuran kali Ranu, kalau nggak salah kali Ranu di desa tertentu lah, nggak saya sebut. Di situ mandinya satu persatu sih. Cuman yang mandi pertama kakak saya. Kakak saya yang tiga nunggu jauh, sekitar 20 meteran lah, tapi gelap tempatnya gitu. Satu persatu, kita yang pertama dapat apa, ketemu apa, nggak boleh teriak, nggak boleh takut. Nyemplung di kalinya. Ya iyalah, nyemplung di kali. Satu selesai, satunya lagi yaitu bapak saya selesai, terus kakak saya ya macam-macam sih ceritanya. Kalau kata kakak saya pada saat mandi di tempuran Kali Ranu itu ada sesuatu yang licin di dalam air, itu berusaha melilit kakinya kakak saya. Ya mungkin cuma godaan kali itu, tapi kakak saya nggak takut, tapi akhirnya yang melilit itu hilang. Nah, terus setelah kakak saya selesai mandi, ganti adik angkat saya yang namanya si Panjul. Panjul ini nama panggilan, nama aslinya saya nggak tahu. Nah, terus setelah adik saya mandi, berdoa, nyiram badan sekujur tubuh, dia dikasih lihat sesuatu kayak orang lempar, tapi kayak suara batu besar itu ya dilempar dari atas. Rosak besar belum. Ya saya pada saat itu ya ketakutan tapi enggak.
karena masing-masing kan ya gengsi lah. Apa Iya. ini kan? Kalau takut pun dia ngerasa, ah masa iya sih takut ada temennya gitu ya. Iya. Ya itu setelah adik saya selesai, terus saya paling terakhir, biasa saya selalu terakhir. Biasanya kalau paling terakhir itu biasanya ketemu yang serem-serem lah. Terus saya mandi, itu setelah berdoa, selain saya dikasih lihat tapi nggak nyata ya, ini kayak semacam apa namanya, kasar ya, bayangan gitu ya. Jadi kayak orang punya kebatinan itu gimana sih lihatnya, di ular tuh segede-gedenya ular. Tapi kalau kita takut ya itu ular bisa jadi ular beneran, kata orang tua seperti itu. Tapi kalau kita berani, kita hadapin ya itu nggak ada ibaratnya. Bisa dikatakan halusinasi juga bisa, godaan juga bisa, karena itu judulnya kan prihatin kan, prihatin. Pasti ada aja yang namanya gangguan itu. Jadi saya bertahan, nggak lama lagi setelah apa itu tadi ular itu hilang, terus bayangan seperti bayi lah ya, kalau kata orang Jawa itu bayi, macan itu melompatin saya, padahal itu di tengah kali saya, Kelihatan jelas mas. ya kelihatan kan. Kalau dipikir secara logika kan, masa iya sih kali selebar ini bisa dilompatin macan, dan gitu secara logika. Tapi ya itulah namanya godaan. Lebarnya sekitar 20 meter kayaknya ya. Iya, ya kurang lebih segitu. 20 meter kali rata. Nah, itu setelah selesai semuanya, dari Kali Ranu kita pindah di tempuran Kali Salak. Nah, Itu di malam yang berbeda atau malam yang masih malam itu. malam itu juga? Ya, jadi kan tujuannya kan setiap dari jam 12 itu usahakan 7 sumur itu selesai semua sebelum subuh. Ya sekitar jam 3 lah. 7 sumur atau 7 tempuran, bukan 7 tempuran. Itu kan malam Jumat ya. Iya, Pas Kamisnya itu puasa dulu nggak? enggak, cuman prihatin biasa, cuman prihatin mandi tempuran. Tanpa harus puasa. Tapi kalau setelah melakukan hal tersebut itu biasanya kalau udah sampai rumah kita nggak boleh ngapa-ngapain sama istri kita, nggak boleh, sama pacar juga nggak boleh, apalagi mah ya kayak gitulah, itu pantangannya. Nggak boleh bohong, nggak boleh terlalu jujur juga nggak boleh. Jadi kayak cerita mandi di tempuran kali ini hampir sama persis ya, tapi sama tapi beda tapi sama. Jadi melihat apapun, dengar apapun kita nggak boleh ngomong, nggak boleh ngomong satu sama lain, nggak boleh. Itu karena kalau misalnya kita dikasih lihat apa ya sesuatu, terus kita ngomong sama yang lain, nah itu misalnya ya jimat atau apa, itu yang tadinya bakal milik kita itu bisa gagal, lari ke teman kita seperti itu. Ya, pas pada saat kita berempat sudah nyampe di Kali Salak, lagi-lagi saya yang bagian terakhir. Pertama kakak saya lagi. Kalau kakak saya sebelum mandi itu katanya kakak saya ngalamin hal ya mistis lah. Jadi katanya itu ramai banget, banyak orang, terus ada bau-bau wangi seperti itu. Saya merinding mas. Kayak lawang buka belek. Merinding ya. Ya lawangnya buka belek. Teman-teman pas saat lagi cerita saya langsung merinding ya. Nggak tahu ada apa ini. Padahal ini posisinya kita di dalam Bedeng. bedeng ya. Ya di dalam ruangan lah, jangan bilang bedeng.
Nah itu kata kakak saya ini, dia mencium bau harum. Tapi harumnya seperti apa saya juga nggak tahu, pokoknya harum. Setelah kakak saya mandi selesai, baru bapak angkat saya. Bapak angkat saya nggak menemui hal yang ganjil sih. Yang menurut bapak saya sih biasa-biasa aja, cuman dia bilang kalau di sini nggak begitu ganas karena airnya itu agak hangat, itu nggak ganas. Padahal di Kalisara itu kan terkenal angker, Iya. apa aja ada di situ. Tuh, bapak saya setelah selesai mandi terus adik saya menggembira. Sama adik saya juga nggak hal ganjil sih. Singkat cerita, adik saya selesai terus saya. Pada saat saya mau mandi itu mau melepas sarung, ini nyata, bukan rekayasa, tapi saya nyata, ngalami nyata. Pada malam itu tuh saya kayak dikerutin banyak banget semut, pokoknya banyak banget semut Di kaki. ya semua di sekitar badan. Itu kata orang tua kalau dikerutin itu bakal dapat milik, katanya sih seperti itu, tapi saya nggak bikin soal itu. Tujuan saya itu mandi itu saya secara pribadi nggak ada niat, hanya saja kalau diibaratkan motor itu saya itu mereka itu mempunyai saya, intinya minta ditemenin lah karena mereka mau dengan hal seperti itu masih agak awam. Dan setelah saya ikutin itu sarung itu baju, tapi nggak ada apa-apa, itu nggak ada semut, nggak ada apa. Nah setelah itu saya mandi, yang berdoa dulu ini kan, berdoa minta keselamatan pada yang puasa kita berempat supaya nggak ada apa-apa berangkat sampai pulangnya lagi. Itu mandi di situ saya kayak apa ya, kayak melihat, tapi dibilang kayak tapi saya jelas itu kayak melihat nenek-nenek zaman dulu pakai apa ya, baju zaman dulu, kata orang so pakai jarit tapi pakai tampah gitu, bawa tampah. Itu Nenek-nenek iya, bawa tampah. iya. Itu posisinya sekitar udah jam 1, kurang lebih jam 1 malam itu dini hari. Ini saya sempat kaget dan takut, tapi rasa takut itu saya lawan. Ya akhirnya si nenek itu nggak ada, ya cuma liatin doang kan, ya liatin. Nah, maksudnya apa, nggak boleh atau bagaimana saya juga nggak tahu. Terus singkat cerita, berempat ini punya cerita masing-masing. Tapi sekalipun punya cerita masing-masing, ini apa ritual atau apa namanya prihatin mandi malam ini ya, ya atau katakanlah tirakat mandi malam setiap temburan ini masih ada 5 tempat lagi. Ada 5 tempat lagi. Setelah mandi, saya habis mandi di kali Temburan Salak itu, kita pindah lagi di kali, tepatnya di daerah, kalau namanya disebut, nama kamunya disebut nggak apa-apa ya? Enggak masalah sih. Jadi kalau nggak, setahu saya waktu itu mandi di kali Kampung Karangmoncol, Purbalingga. Karangmoncol. Oh iya. Purbalingga. Ya Karangmoncol kan ada 2, tapi ya, ini yang bagian selatan. Karangmoncol Selatan ya masih ngikut. Kalau nggak salah kali Gondang Amis ya. Nah, Gondang Amis kalau Karangmoncol.
bukan itu kali apa sih, kali kembor, bukan pasti nosok, bukan pasti ya, tengkoraknya gede itu, situ gede tengkoraknya. Dan situ kita jalan terus kan berempat, nggak boleh nih ngelewatin jalan gede, nggak boleh, kita harus ke kebun, nggak boleh kelihatan orang. kenapa nggak boleh? Ya nggak tahu, itu kata orang kono syaratnya harus begitu, jangan sampai kelihatan sama orang lain. Kalau kelihatan sama orang lain, kita punya misi itu gagal, istirahatnya gagal. Setelah itu akhirnya ya kita jalan nembus hutan pohon alba, hutan apa aja lah, hutan bambu, pokoknya melipir gitu jalannya. Ya, pada saat kita berempat itu mau nyampe di kali apa ya, lupa nama kalinya. Di situ saya ini ya namanya saya nggak tahu apa ya, baru mau nyampe itu saya bau amisnya tuh kayak bau amis ini apa, ular. Ada pergerakan tapi nggak kelihatan, pohon mah pada goyang, baunya amis. Memang di situ ada sih, di pas mau ke ladangnya atau ke kebunnya pamannya istri saya itu memang ada kayak semacam kejadian apa namanya, kayak habis gempa bumi itu loh. Jadi tanahnya itu kayak apa sih, gitu ya, letak ya, kalau letakan kecil ini gede, orang kalau ketemu itu udah nggak kelihatan, tapi kalau malam ini kita kalau lewat sini merinding banget, padahal nggak ada apa-apa tapi merinding. Nah, di situ kali apa sih, nah, itu di situ ya lagi-lagi kakak saya yang pertama mandi, lagi belum. Pas saya mencium bau amis itu, saya ngomong tuh sama yang lain, tiba-tiba saya disentak sama bapak saya, "Mus, jangan ngomong gitu, kalau ngeliat apa-apa itu jangan ngomong dulu, ngomongin nanti kalau di rumah." Itu kata bapak saya. "Oh iya, maafin Pak," kata saya pada bapak saya. Setelah itu sampai di tempat, ya tamburannya sih sekitar 20 meter dari kita nungguin teman ini. Nah itu lagi-lagi kakak saya yang pertama mandi. Ya, kejadian yang saya alami di tempuran Kali Selat tadi terjadi pada kakak saya di kali itu, di tempuran yang nomor 3 itu. Tapi saya lupa nama kalinya itu apa itu ya. Iya. Itu. Tapi tembusan kalinya ini kalau nggak salah tembusannya Kedung Wadas atau Karangmaja. Oh, Karangmaja. Kali Karangmaja tembusannya. Iya. Tapi Karangmaja itu nanti kan ada sumur, ada tamburan juga. Nah itu nanti terakhirnya di situ. Nah, ini kali yang tempuran yang nomor 3. Nah, kakak saya itu dikasih lihat nenek-nenek yang tadi yang saya lihat di tempuran nomor 2 itu. Kakak saya ya antara takut dan berani itu gimana sih ya, kayak itu laki-laki gengsi kan, malu sama kita orang. Akhirnya kakak saya bertahan, istighfar. Itu kakak saya selesai mandi, terus bapak saya kejadiannya bukan dikasih lihat sih, jadi kayak ditabrak, halus banget. Kalau ular kan ada sisiknya ya, iya. Ini halus tapi gede gitu, entah belut entah apa saya nggak tahu, tapi gede gitu. Ditabrak tuh, bapak saya sampai pakai ketakutan, tapi bapak saya bertahan, takut tapi bertahan. Jadi sampai mandi sampai selesai. Sempat teriak nggak katanya?
pas waktu itu? Ya kalaupun teriak mungkin ya kita udah nyamper kan. Tapi bapak saya nggak dengar teriakan bapak saya. Di situ ditahan. Ya setelah itu adik saya mandi. Nah, adik saya mandi itu dia dikasih lihat ular, segede-gedenya ular itu lagi jalan menghindari kita orang. Itu ya namanya manusia ketemu hal seperti itu pastinya takut lah ya. Iya. Cuman tergantung kitanya berani kuat nahan rasa takut apa enggak. Kita harus berani, harus bisa melawan rasa takut kita sendiri. Seperti itu. Kalau pengen jadi orang kata orang tua seperti itu. Ya pas adik saya selesai mandi, saya yang terakhir, saya mandi terakhir itu ya saya cuma dikasih lihat itu doang. Jadi nggak ngalamin hal-hal yang super tuh enggak. Jadi kayak apa ya, kayak kejadian yang di tempuran pertama tadi, ular. Tapi ularnya gede banget. Dulu misalnya orang itu di Telan Malang tuh masuk kayaknya sih. Tapi itu terlihatnya itu enggak seperti ular nyata gitu ya. Iya. Kayak setengah apa sih? Setengah bayangan. Ya kayak metafisik ya. Ular metafisik seperti itu. Tapi gede banget. Tapi ularnya metafisik tapi baunya itu baunya tak amis banget. Seperti itu. Dan mencium semua ya? Iya. Setelah selesai mandi semua di tempuran kali yang nomor 3 itu, terus kita pindah lagi di tempuran kali Gedung Gawa, daerah Gedung Gawa, kali apa ya, tempuran apa ya. Dan di situ ya kalinya sumurnya sumur Julang, kaki Julang, tapi nama tempurannya saya nggak tahu. Jadi melompat dari sana ke sana lagi. Nah, setelah itu mandi di sumur Julang ini saya sempat ditantang sama bapak saya. Mahmud, ya kalau kamu benar-benar pemberani, di sana di depannya tempuran kali Julang ada sumur. Terus kamu di sana kalau dikasih milik dari sana, kamu bakal dapat sarung. Kata bapak saya itu sarung itu kalau orang itu dapat milik, itu sarung kenal orang itu kita pakai, kita kelihatan orang Hilang gitu ya, intinya bisa menghilang, bukan bisa hilang tapi bisa menghilang seperti itu. Nah di sumur ini anggaplah itu sumur Julang ya, Julang ya. Itu kita berempat baru mau nyampe itu ada goyang gede banget, entah itu gendruwo. Kalau gendruwo nggak sebesar itu, nggak setinggi itu. Kalau gendruwo setahu saya ya. Tapi kalau kata nenek saya, kalau yang gede tinggi, mata merah, terus taringnya kelihatan, ini namanya kromo burung. Ya itu yang lebih ganas daripada gendruwo. Itu Rajanya gendruwo kali ya? Ya kurang tahu, iya kali. Itu dia jalan dari sumur itu jalan ke atas, terus hilang. Kebetulan yang mandi bagian pertama itu saya. Pada tadi di tempuran ketiga itu kan saya kan terakhir terus ya. 1 sampai 3 Iya. terakhir, tempatnya pertama. Iya. Dan di sini ada kejadian aneh tapi nyata. Tapi padahal ini gelap banget. Jadi posisinya sumur ini di bawahnya tebing, tapi bukan tebing bebatuan ya, tapi yang kayak gunung tanah lah. Sumurnya benar-benar di bawah. Dari atas tuh sekitar bisa sampai 10 sampai 15 meter lah. Jadi sumurnya di bawah tebing. Itu namanya sumur Julang. Itu. Ya pada saat saya berdoa mau mandi, ya baca doa banyu lanang sejati,
itu gayung yang di samping saya itu bisa jalan sendiri, lontang alias terbang. Tapi saya ambil. Begitu saya amati remeng-remeng kelihatan tuh kayak ada dua bocah kecil itu ya lagi mainan gayung. Tapi saya tetap mandi. Ya alhamdulillah sih tantangan bapak saya itu saya terima dan hasilnya ya saya nggak dapat apa-apa. Ya cuma dia mandi lama ketemu setengah ketemu sama bocah kecil dua itu tadi. Itu setelah itu kakak saya nggak nemuin hal yang ganjil, cuman pada saat pertama kali mau nyampe itu tuh udah kasih lihat bayang gede tadi itu ya seperti gendruwo tapi lebih tinggi lagi. Di Sumur Julang yang konon kata bapak saya ini super angker, malah ternyata nggak ada apa-apa, nggak kejadian apa-apa dan nggak menemukan apa-apa. Pindah lagi ini sebelum 4. Sebentar, berarti yang keempatnya itu bukan di kali tempurannya tapi di sumurnya. Di sumurnya kan, berarti kan tempuran ya. Kali yang agak kecil ya kan, ya dari gunung gitu, terus ini kali yang besar, sungai atau kali atau besar. Nah di depan tempuran ini persis di depannya kali yang dari atas ini sumur. Nah, terus kalau kita mandi di sini madepnya madep kiblat, madep mulon. Itu. Jadi keempatnya nih nggak mandi di tempuran, tapi niatnya mandi di tempuran karena tempurannya kan dalam, nggak ada orang ini di situ kan. Jadi sebagai gantinya kita mandi di sumurnya. Tapi kebetulan juga pas ya, pas. Tapi kebanyakan orang kalau yang melakukan hal tirakat itu ya mandinya pasti di sumurnya bukan di tempurannya. Karena kata warga setempat itu kalau mandi di tempurannya ya berbahaya lah, katanya seperti itu. Bisa tenggelam gitu ya. Iya. Setelah itu terus pindah lagi itu apa yang sumur nempel di dinding. Ya, sumur nempel di dinding ini ada berapa ya? 5 apa 7 sih? Jadi sumurnya sih nggak terlalu gede sih, cuma segini tuh ya, segini. Tapi nempel di dinding. Nempel di dinding, nempel. Nah, ini ada yang nggak kelihatan satu, kita harus peka di situ. Maksudnya peka itu harus badan kita harus bisa main. Kalau pengen dapat milik, kalau saya secara pribadi nggak ngarepin itu, karena saya niatnya itu cuma ngantar mereka bertiga. Tapi jadi ikut ya, di ikutan mandi akhirnya. Di situ nomor 5. Ya di sini nih yang saya ngalamin, bukan saya sih, kami berempat lagi jalan dari Sumur Julang tadi yang nomor 4 menuju ke sumur apa ya? Ya ke sumur plus ada temburannya di situ, tapi saya lupa. Itu udah sekitar jam berapa ya? Jam 2:30 kalau nggak salah. Itu karena kita ngebut ya. Dalam artian lain itu jalannya cepat. Setelah mandi nggak banyak ngobrol dulu lah, nanti setelah mandi misi udah selesai semua baru ngobrol, biasanya seperti itu. Dari sini kami berempat ini lagi jalan, posisi saya di depan. Sing yang ngelewatin kuburan udah puasa tuh kali apa sih? Kali udah puasa. Gembur ya? Ya kan, ya kayaknya kali gembur kayaknya sih. Masalahnya kalau udah puasa gembur. Kejadiannya udah lama apa enggak? Pokoknya pas saya mau ke kali itu ngelewatin udah puasa. Itu tapi saya nggak ke udah puasanya, saya mandi di kalinya aja. Jadi nyebrang itu. Dan pada saat ini kan jalannya kan begini kan ya. Ini jalan. Nah, ini kali. Nah, di sini jembatan kalau kata orang Jawa itu word. Ya. Di sini kerap ya, kalau kata orang kerap ya. Jadi ada pohon nih. Satu dapur udah sedaran pohon bambu.
ini nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba pohon bambu ini lumpuh. Wah, ya sedapuran itu. iya, sedapuran lumpuh di jalan itu, jadi malangin jalan kita tuh. Kita berempat di jalan jalan. Dan sepotan kita berempat mau lari, teriak-teriak. Namanya kaget kan gimana sih? Awas. Tapi walaupun gangguannya super kayak gitu ya, kita berempat akhir nggak ya sedikit takut lah, tapi tetap dilanjutin itu Saat acara. itu perjalanan kelima ya. Iya, kelima yang ganjil tadi. Biasanya banyak ganjil, biasanya sih angker ya super. Nah, terus setelah ditungguin beberapa saat ini pohon bambu berdiri lagi ya, berdiri lagi satu persatu. Jadi kata orang tua itu kalau berani pada saat itu kita ambil satu daun bambunya aja, terus kita cemplungin di air, ya di baskom apa tak kasih air terus situ. Biasanya pohon daun bambunya katanya sih muter terus seperti itu, kata orang tua. Tapi bener enggaknya saya juga nggak tahu karena saya belum pernah membuktikan kan. Iya iya. Biasanya kerjaan siapa itu? Ya nggak tahu ya, mungkin kalau yang ngerubung-ngerubin bambu sih biasanya kata orang tua sih ya Mas Wowo biasanya, alias penyerbuk. Biasanya manggilnya Om. Ya Kalau Om. ya saya manggilnya Mas. Ya itu dari situ terus setelah pohon bambu itu berdiri lagi satu persatu, kita berempat memberanikan diri nih. Pokok misi pertama jangan sampai gagal. Antara takut sama Berani. Ya. Karena udah palang tanggung dari tengah-tengah, ya kan. Jadi mau nggak mau, takut nggak takut, berani nggak berani, ya harus jalan. Kita harus jalan terus, jangan sampai gagal. Terus itu rasa kaget tadi belum hilang, tiba-tiba muncul sesosok putih tuh, entah itu kunci, entah itu apa, saya nggak tahu. Yang putih berdiri diem aja, tapi ngambang gitu. Ya namanya kita berempat tuh, ya nyarinya sih ya lumayan lah ya, lumayan. Cuman apa itu bapak saya jawab, itu biasanya sih Bapak Yune itu apa ya? Kalau bahasa Indonesia Mbak itu Yu. ya Mbak Yu, Kakak perempuan lah. ya Mbak lah ya. Oh gitu. Tapi nggak ngapa-ngapain dia, nggak ganggu, nggak apa, cuma mundur doang. Terus lanjut kita jalan menuju ke sumur yang nomor 5 ya. Iya. Nah, Nomor 5. nomor 5 itu Di sumur juga, bukan kali. sumur tapi ada kali, kayak di jurang tadi. Iya. Jadi sumurnya nempel bening. Kalau kita mandi itu mandinya ke barat, mandi kiblat. Kalinya di belakang kita. Ada temuran juga. Tapi kita mandi situ di 4 sama 5 mandinya di sumur. Ya situ ya kejadian aneh sih ada aja. Kayak bau-bau amis, bau-bau wangi gitu, tapi nggak ada wujudnya. Itu. Nah, setelah kita berempat mandi, setelah mandi semuanya, kita karena kita menunggu waktu kan, Iya. jadi nggak berlama-lama di situ. Yang penting nggak mandi 1-2, intinya jangan sampai pas mandi, maksudnya genep hitungannya. Ya, kalau 3 kayu, 5 kayu, 7 kayu, terus nggak apa-apa. Harus ganjil berarti. Iya. Tuh. Kadang ada yang mandi pundak dulu, ke kanan saya disiram. Kalau bapak saya caranya seperti itu. Terus kiri disiram, ini siram pakai air tangan, tapi pakai tangan kanan dulu, tangan kanan ke kiri, dari kanan kiri lari ke kanan ini, terus ini kalau mandinya dikali ya. Iya. Tuh. Kepala disiram sampai punggung.
itu ada filosofinya, kata bapak saya. Setelah itu kita langsung berangkat ke kali Arum apa ya? Iya, pada Di bawah Padepokan Gesmar, ya kali Arum ya. Situ enamnya. Oh. Jadi muter guys dari Karangmoncol ke Pangadegan, dari Pangadegan balik lagi ke Karangmoncol. Jadi makan waktu. Tapi namanya jalan penuh semangat ya kan, nggak kerasa. Rasanya karena dari 7. Di sini kita berempat ada apa ya namanya, ada ya sebenarnya sih saya pribadi nggak ikut perjanjian itu, maksudnya perjanjian bukan perjanjian sesat sih. Pokoknya di antara kita berempat ini siapa yang lebih dulu rezekinya naik itu harus nolong yang rezekinya yang tiganya itu lainnya ya. Seperti itu. Jadi punyanya seperti itu mereka bertiga. Karena kalau saya pribadi posisinya pada itu kerja kan dari Tanjung Priok. Jadi kalau setiap pulang kampung pasti ada aja yang masakin seperti itu. Dan ini misi seperti itu sampai 7 kali, maksudnya 7 kliwon, 7 Kemis, 7 malam Jumat Kliwon, 7 malam Selasa Kliwon. Itu misinya seperti itu. Nah, ini yang saya pada saat ini tahap pertama, bisa dikatakan hari pertama atau malam pertama. Ya dari sumur 5 ini menuju ke sumur apa ya, yang pokoknya yang kalau ya, kalau mau ke sumur itu kita harus melewati kuburan atau TPU. Yang pertama kan melewati TPU Cicocor kan, Cicocor, terus di sini ngelewatin Padepokan menurut warga setempat tuh Padepokan Mbah Semar. Kalau kelihatan laki-laki sebutannya Mbah Semar, kalau kelihatan perempuan atau wanita itu sebutannya itu Nyai Ronggowati. Ya, Nyai Ronggowati ini konon katanya orang yang pertama kali dimakamkan di situ. Itu makanya tahun berapanya belum nggak tahu ya berarti ya. Nah, kalau tahun berapanya saya nggak tahu. Dan hal seperti ini saya menjalaninya itu pada tahun berapa ya? Sekitar tahun 2000 lebih dah, 2000 lebih. Iya 2000-an lah, tahun 2000 milenium, pas lagi milenium kalau nggak salah. Iya 2000-an. Iya pas lahirnya saya. Ya di situ pas ngelewatin TPU atau Padepokan Gesmar, kan dari atas ya kan, dari atas turun ke bawah, ya, jadi kayak bukit gitulah. Nah di situ ada makamnya orang keramat juga. Diyakininya situ keramat. Kenapa keramat? Karena itu ada makam di pinggir kali. Tapi kalau kalinya ini banjir, makam ini nggak bisa kerendam. Tambah naik. Dan di makam itu ada beberapa warga setempat atau warga kampung sebelahnya seberang kali itu sering dikasih lihat, ada yang dikasih lihat tuh ada ular kobra tapi segede ular, tapi kobra, Tapi itu jadi-jadian. ya kurang tahu mungkin ular, tapi orang itu lihatnya nyata gitu loh, kelihatan nyata, soalnya kelihatan siang ya. Iya. Terus kalau nggak ular yang kelihatan pasti mbah macan lah ya, seperti itu. Dari sini kami berempat mau menuju sumur kali Arum itu. Dari jauh itu, dari posisi sumur itu ya kelihatan dari jauh itu kayak ada apa ya, cahaya merah nyala naik terus, jadi kayak Panas kata orang sih bukan
pusaka Oh, orang itu. Bukan itu guys, setelah ini bukan Karangmaja. Karangmaja itu yang nomor pas malam 7 Kliwonnya. ini yang di Arok, kali Arok. Bukan yang di Karangmajanya. Oh. Yang ini. Dan setelah ini nah di sini kita mandi di kali Tempuran kali. Tempuran ini di sini ada gua guys. Ini kan menurut kesaksian warga setempat itu, ini sumur diyakini sebagai sumur wali. Nah, sumur wali itu ada 2, di atas 1, di bawah 1. Nah, sebelum sumur ini kan kali ya, Iya. ini kali, ini sumur. Nah, di sini ada gua. Nah, gua ini menurut warga setempat, bahkan istri saya tuh pernah masuk ke gua itu. Ini gua nembusnya di Gunung Adilawet. Terus cukup ya. Ya, bisa nembus Kali Gintung, bisa nembus Adilawet itu karena istri saya pernah masuk ke situ cari ikan waktu masih agak kecil lah ya. Tapi nggak sampai dalam banget nih. Enggak, tapi ada yang sampai dalam ada, tapi malah sampai ujung belum pernah ada. Itu konon katanya gua itu jalannya para wali zaman dulu kalau mau menyiarkan agama itu melalui bawah tanah. Kata sisi Allah seperti itu menurut warga setempat. Ya, pas saya mandi di sumur wali itu tadi, kakak saya dikasih lihat pertama kan biasanya kakak saya kan. Iya. Nah, kakak saya dikasih lihat bocah kecil, botak laki-laki ya, bocah kecil nggak pakai baju ya, botak alias nggak punya rambut lah ya, gundul itu. Nah, di situ kakak saya bercerita tuh sama saya ya, kalau saya pribadi pada saat lagi mandi itu dikasih lihat ada seorang kakek-kakek pakaian serba hitam, tapi pakai, kalau kata orang Wetan itu caping, kalau kata orang istri saya itu tudung, ya kayak tudungnya orang ngangon bebek itu gimana sih, lebar ini. Oh iya, yang lebar, yang nutupin panas kayak payung loh. Terus kalau bapak sama adik saya itu enggak, cuman ada bau wangi. Jadi sumur wali yang satu ini wangi tapi airnya dingin. Dan di sini enggak wangi tapi airnya hangat. Padahal jaraknya cuma 2 meter. Di sini sumur, jadi di sini wangi, di sini hangat, wangi, ini di bawah sini hangat. Setelah itu pindah, masih di daerah itu juga, tapi memang agak ya perjalanan jalan kaki mah sekitar 15-20 menit. Mandi yang namanya nomor 7-nya ya, Iya. sumur Cemeng. Sumur Cemeng. Iya. Cemeng itu masih di belakangnya TPU atau makam kuburan Cicocor Gunung Kengkulon. Nah di sini juga ada sumur 2 juga. Cuman sumur yang satu ini sumur, cuman dari sana ada kali. Jadi ini kali kan? Iya. Tapi mentoknya kali ini sumur ini, di sumur ini. Gitu. Tapi nggak banjir, aneh kan? Ya. Jadi kayak kali jadi sumur. ya, jadi kayak air terjun gimana sih? Iya. Seperti itu. Nah di sini panas. Ya karena airnya tuh dingin banget, dingin. Terus pada saat semuanya di sini berempat nih, kayak yang nomor 7 ini berempat ini sama pandangannya. Maksudnya dikasih gambaran yang sama. Jadi pada saat meditasi atau berdoa itu, jadi di batin ini kelihatan kita ini lagi ngadepin segede-gedenya lah. Jadi yang air kali, air yang ngalir dari kali itu, kali ini seolah-olah nih
keluarnya dari mulutnya ular. Airnya ya seolah-olah lah ya. Iya. Itu kalau menurut saya. Tapi menurut saya seperti itu. Tapi pandangan bapak saya, kakak saya dia juga sama seperti itu. Ya. Setelah mandi yang sini, ini jaraknya dari yang pertama sampai yang kedua ini cuman antara 4 sampai 5 meter lah. 4 meter lah. Yang kita sini ada 2 kan. Di sini hangat, tapi wow, wanginya kayak sampo apa sih ya? Terus pokoknya wangi kayak sampo lah, wangi. Bahkan ada warga setempat, ya cewek gitu ya, perempuan masih perawan. Jadi beliau ini pelaku tirakat, tapi tirakat masuk perut ya, pesanan kumis. Jadi pada saat itu beliau ini dikasih lihatnya pas yang bolong siang, karena hari itu lagi dalam keadaan puasa, pas hari Kamis. Si bocah dikasih lihat burung terbang, tapi burung garuda terbang tapi orang. Si cewek ini burung garuda terbang, wujudnya orang tapi wujudnya bisa terbang, ada sayap ya. Iya, tapi burung garuda. Nah, pokoknya intinya orang terbang lah, punya sayap, entah malaikat, entah apa saya nggak tahu. Nah, setelah itu ini si bocah nemu mustika atau batu cincin ya, merah delima. Di situ. Ya, cerita ini kan biasa sih nggak nyaksin sendiri ya, itu. Jadi warga sekitar, dari bapak saya, dari adik saya juga gitu sama. Jadi seperti itu. Ini cerita malam pertama mandi di 7 tempuran, tapi plus campur sih sebenarnya. Tapi memang niatnya tempuran kan, saya adakannya semua. Itu hari pertama itu malam 5 Kliwon. Seperti itu. Ya. Nanti mau melaksanakan yang hari kedua, nunggu lagi Selasa Kliwon. Selasa Kliwon. Bukan malam Kliwon kan. Selasa Kliwon, cuma Kliwon, Selasa Kliwon, cuma Kliwon terus sampai 40. Sampai 7 kali. 7 kali ya hitungnya sampai 40 hari lah. Sampai 40 hari, kan sebulan lebih berarti kan. Iya. Itu sampai. Nah di sini, ya di sini. Ini ceritanya sampai di sini aja dulu, lain kali dilanjut. Ya, seperti itu kejadiannya. Ada pesan yang mungkin mau disampaikan? Ya pesannya sih apa yang disampaikan yang paling untuk semua teman-teman pelaku tirakat, intinya sih kita mandi-mandi di tempat-tempat seperti itu. Ini kita nggak minta pada jin, pada siapapun, enggak. Kita cuma nyari barokah. Nyari barokah di tempat tersebut. Intinya yang bisa ngasih segala sesuatu pada kita itu kan yang Maha Kuasa. Kita nggak pernah syirik. Jadi kadang kan ada yang salah tafsir seperti itu. Ya harus tetap waspada karena itu kan tempat terbuka, udah itu kan tempat-tempat bingit. Ya barangkali aja kan ada ular beneran atau apa, itu kan sangat berbahaya. Ya harus intinya tetap berhati-hati. Jaga sopan santun, jaga omongan, jaga tingkah laku seperti itu. Dan jangan sampai setengah-setengah ya, karena terlalu resiko kalau iya. Antara apapun yang kita lihat, apapun yang kita harus jalan terus seperti itu. Oke, sampai di sini dulu untuk cerita di mandi 7 tempuran. Nanti akan disambung lagi ke hari kedua ya. Hari kedua kan akan semuanya itu total 7 malam Jumat Kliwon dan malam Selasa Kliwon itu 7 juga. Jadi kalau kalian pada suka jangan lupa ya subscribe, like ya, dan tolong di-share ke teman-teman kalian. Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.